Oke, sekarang kita bahas chapter kedua. Pada chapter ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, tentu saja dalam ekonomi ada beberapa statistik atau data-data yang perlu kita pahami. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukurnya dan apa arti dari data-data itu. Oke. Nah, yang pertama ada data tentang GDP, ada CPI, Consumer Price Index atau IHK kita sebutnya. Kemudian ada tingkat pengangguran. Nah, pertama adalah GDP. GDP ini ketika teman-teman membayangkan GDP, teman-teman harus tahu bahwa GDP itu melibatkan income dan expenditure. Nah, GDP ini memiliki dua definisi. Yang pertama adalah total pengeluaran pada barang-barang domestik, barang dan jasa yang diproduksi secara domestik, barang final ya. Nah, kemudian yang kedua adalah total income atau pendapatan yang didapat oleh faktor produksi yang ada di dalam suatu negara. Oke. Nah, jadi konsep dari GDP ini adalah expenditure itu selalu sama dengan income, karena setiap dolar yang di-spend oleh buyer, misalnya ada aku dan kamu. Aku misalnya memproduksi roti gitu. Nah, kamu akan membeli rotiku kan? Nah, kamu itu berkontribusi terhadap GDP juga, aku juga begitu. Karena duit yang kamu keluarkan itu kan dihitung sebagai expenditure, ya kan? Sedangkan bagi aku itu dihitung sebagai income. Sehingga GDP menurut expenditure itu selalu sama dengan income, karena setiap dolar yang dikeluarkan oleh pembeli itu selalu sama, karena dia menjadi pendapatan buat sellernya. Nah, kemudian ada yang namanya circular flow diagram. Ini yang paling sederhana ya. Nah, jadi di sini ada rumah tangga household, kemudian ada firm. Nah, di sini itu ada pasar barang dan jasa, kemudian ada juga pasar input atau faktor produksi. Nah, untuk yang di bawah di sini itu adalah pasar barang dan jasa. Kemudian yang di sini itu adalah pasar input. Ini barang dan jasa. Nah, teman-teman lihat, si household ini dia yang punya tentang input. Jadi dia memberikan labornya kepada firm dan perusahaan harus bayar inputnya ke household. Ya kan? Kemudian perusahaan akan menjual barang ke rumah tangga dan rumah tangga harus bayar gitu. Seperti itu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan value added? Nah, jadi value added itu adalah jumlah outputnya, nilai output dikurangi dengan nilai inputnya. Nilai input itu di sini dia bilang intermediate goods, ya kan? Karena kan barang antara itu adalah barang input kan, yang digunakan untuk memproduksi output. Nah, di sini ada latihan. Jadi si petani di sini dia menumbuhkan gandum terus dijual seharga 1. Kemudian ke proses selanjutnya dijual seharga 3. Proses selanjutnya dijual seharga 6. Ya kan? Nah, kemudian ini produk akhirnya adalah roti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah hitung dan bandingkan value added pada tahap produksinya. Nah, jadi pada tahap produksi yang pertama ini nilai outputnya kan 1, nilai inputnya 0, berarti di sini 1. Oke. Kemudian masuk ke tahap ini yang kedua, nilai outputnya berapa? Nilai outputnya adalah 3, tapi nilai inputnya 1 kan, berarti 3 kurang 1, di sini plus 1, kemudian di sini berarti plus 2 kan, asalnya dari 3 min 1. Kemudian selanjutnya adalah 6 dikurang 3, berarti plus 3. Kita tambahkan semua berarti plus 6. Nah, plus 6 itu adalah GDP-nya. Oke. Nah, GDP itu adalah nilai dari barang akhir yang diproduksi, bukan barang antara ya. Oke. Nah, atau dan kata lain kita bisa bilang itu adalah penjumlahan value added pada tiap tahap produksi. Oke. Nah, kenapa sih barang intermediate itu tidak masuk? Karena sebenarnya barang intermediate itu dia sudah termasuk. Jadi Pak, kalau kita hitung berkali-kali, misalnya kayak contoh yang sebelumnya ini, kalau kita hitung, ini kita tambah 1, tambah 3, tambah 6, itu terjadi double counting. Seperti itu ya.
Oke. Nah, jadi kan GDP itu bisa dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran, expenditure. Ada komponen-komponen pengeluaran. Yang pertama adalah konsumsi, investasi, spending, dan net export. Konsumsi itu maksudnya adalah nilai barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Misalnya apa? Misalnya adalah barang tahan lama. Itu jangka waktunya lama ya. Mobil, rumah, dan lain sebagainya. Barang tidak tahan lama, ada makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Ada jasa. Jasa ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh konsumen. Oke. Nah, ini adalah tingkat konsumsi di Amerika Serikat pada tahun 2005. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa konsumsi ini persentasenya terhadap GDP sangat besar. Dan mayoritas itu ada di sektor jasa. Karena ya semakin maju perekonomian, maka sektor jasa yang semakin mendominasi. Oke. Kemudian investment. Investment itu adalah spending terhadap capital. Jadi mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan modal atau faktor produksi. Oke. Nah, definisi kedua itu spending itu adalah kita mengeluarkan uang buat barang, kita beli barang untuk masa depan kayak gitu. Nah, investment ini ada 3. Yang pertama ada business fixed investment. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah pengeluaran investasi untuk plant dan equipment. Plant ini bukan tanamannya, maksudnya itu kayak pabrik atau apa kayak gitu, yang akan digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang lain. Makanya dia dibilang business fix. Kemudian resident itu artinya tempat tinggal, residential fixed investment. Ini adalah pengeluaran rumah oleh household dan landlord, tuan tanah. Kemudian ada inventory investment. Kalau misalnya hari ini teman-teman, ini produksinya itu 100. Tapi yang terjual 80 saja, berarti kan masih ada 20. Nah, 20 ini yang akan teman-teman simpan kan untuk kemudian dijual di masa depan. Jadi namanya itu adalah inventory investment. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik. Kalau misalnya perekonomian kita sedang overheating itu maksudnya sangat tinggi ya konsumsi masyarakat terhadap barang-barang, maka inventory investment nilainya akan bertambah atau berkurang? Jawabannya adalah berkurang. Kenapa? Karena berarti kan tidak ada stok yang tersimpan kan, karena langsung semua dipenuhi ke masyarakat gitu. Analoginya tuh kayak kolam ikan. Kalau ikannya banyak di situ, lagi antusias meminta makanan, ya kan, makanannya itu sampai tidak tersisa. Tapi kalau ikannya cuma 1 ekor, pasti ada inventory investmentnya akan meningkat. Seperti itu. Nah, ini di Amerika Serikat komponen investasinya itu 16,9% ya. Cukup kecil, tapi investasi ini dia yang paling volatile. Volatile itu maksudnya paling gampang berfluktuasi. Oke. Dari nilai 16,9% ini business fix yang paling tinggi. Kalau tadi dia konsumsi jasa, sekarang business fix investment. Nah, teman-teman harus tahu bahwa investasi itu adalah pengeluaran untuk modal yang baru. Oke, maksudnya apa, Kak? Nah, kita lihat di sini. Nah, misalnya pada 1 Januari 2006, ekonomi itu punya 500 billion capital. Oke. Nah, pada 2006 investasi itu ada 60 billion. Nah, sehingga pada 1 Januari 2007 maka ada 560 capital yang dimiliki oleh ekonomi. Seperti itu. Nah, kemudian ada 2 konsep yang harus teman-teman tahu. Kalau di chapter 1 kita tahu kalau variabel itu terbagi menjadi variabel endogenous dan exogenous. Tapi sebenarnya variabel itu bisa dibagi menjadi konsep stock atau flow. Stock itu maksudnya bukan saham ya. Stock itu maksudnya jumlah yang diukur pada satuan waktu tertentu. Kalau flow itu aliran. Nah, misalnya kalau stock itu konsep itu stok kapital Amerika Serikat itu 26 triliun pada 1 Januari 2006. Jadi pada titik tertentu gitu, pada 1 Januari 2006 maka stok kapital Amerika Serikat 26 triliun. Oke. Kalau flow itu dia quantity atau variabel yang diukur per unit waktu. Beda ya, kalau stok itu kita bilangnya pada titik tersebut apa gitu, berapa besar.
Tapi kalau flow itu kita bilang pada periode tertentu besarnya berapa. Beda ya, pada titik tertentu dan pada interval atau periode tertentu. Nah, misalnya di sini misalnya itu selama 2006, artinya dari Januari sampai Desember 2006, investment itu sebesar 2,5 triliun. Itu adalah flow concept. Oke. Analoginya itu adalah bathtub, bak mandi. Flow itu air yang keluar dari bak mandi, stock itu adalah air yang tersimpan di dalam sini. Oke. Nah, misalnya ini ada stok dan flow. Nah, misalnya kalau stok itu kekayaan seseorang itu dia diukur pada tanggal tertentu kan. Misalnya pada hari ini kekayaannya berapa gitu. Nah, tapi kalau flow itu adalah tabungannya gitu. Misalnya kita bilang selama tahun 2006 jumlah tabungan saya itu 1 juta gitu. Berarti dari periode kan ada interval waktunya kan. Tapi kalau stok itu pada titik tertentu. Misalnya lagi. Nah, ini berapa banyak sih orang yang mendapatkan college degrees? Itu kan dihitung tiap titik kan pada tanggal tertentu. Tapi kalau ini jumlah jumlah lulusan selama ya kan. Kalau ini kita sebutnya pada 1 Januari 2006. Kalau ini kita sebutnya selama 2006, beda kan? Nah, kemudian ini utang pemerintah itu stok juga. Kita tidak bilang kalau selama Januari atau selama apa, kita bilangnya pada sekian utang pemerintah berjumlah berapa gitu. Nah, kalau flow itu adalah budget defisit pemerintah. Jadi selama 1 tahun pemerintah itu budget defisitnya berapa, kayak gitu. Untuk lebih jelasnya konsep stok dan flow ini sebenarnya tergantung masing-masing negara ya, masing-masing ekonomi. Jadi mereka itu mengukurnya itu per satuan waktu atau per apa gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini silakan dicoba. Nah, ini stok atau flow. Balance on your credit card statement. Ini diukur per tanggal tertentu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tabungan, saldo tabungannya itu diukur pada titik tertentu, pada misalnya akhir bulan gitu. Ini berarti stok, ya kan? Nah, kemudian yang gampang-gampang, misalnya inflation rate itu dia diukur selama, ya kan? Selama bulan Januari tingkat inflasi adalah bla bla bla. Kita tidak bilang tingkat inflasi pada 1 Januari 2012 adalah segini. Kita bilangnya tingkat inflasi pada Januari adalah berapa. Berarti ini flow. Oke. Nah, kalau unemployment rate ini bisa stock, bisa flow, iya kan? Karena mayoritas negara, ada beberapa negara yang bilang kalau unemployment rate itu dia diukur per bulan. Jadi selama bulan Januari itu berapa banyak sih yang bertambah. Tapi kalau stok itu dia bilang per sekian jumlah orang yang menganggur sebesar berapa. Oke. Kemudian seberapa banyak kita belajar ekonomi di luar dari kelas? Kira-kira ini stok atau flow? Nah, jawabannya adalah flow kan. Kenapa jawabannya flow? Flow itu aliran kan. Jadi kalau kita bilangnya, kalau misalnya kita di luar kelas itu, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan untuk belajar ilmu ekonomi, seperti itu. Jadi kita bilangnya selama saya di luar kelas, kita tidak bilang, kita kan tidak tahu pada tanggal berapa dia itu kan. Kita cuma bilang selama saya di luar kelas. Pokoknya kalau ada kata selama itu adalah flow. Oke. Kemudian the size of your company this collection. Ini apa? Ini adalah stok. Jadi dia kita misalnya koleksi sesuatu, kita bilangnya kan, oh pada tanggal sekian koleksi saya itu berapa banyak gitu. Kita tidak bilang selama segini koleksi saya begini. Kita bilangnya pada titik tertentu kan. Seperti itu. Nah, kita sudah bahas konsumsi investasi. Konsumsi itu paling besar ya. Tapi investasi yang paling volatile, konsumsi itu dia yang paling banyak dihabiskan di jasa. Kalau investment itu business fix. Kemudian government spending. Nah, government spending itu adalah semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pemerintah. Oke. Nah,
government spending itu dia mengecualikan transfer payment. Oke. Kenapa? Transfer payment itu kayak bantuan buat orang miskin, orang tua dan lain sebagainya. Karena mereka itu dia tidak menggambarkan spending untuk barang dan jasa. Artinya gini, kalau misalnya ada orang tua dikasih duit, orang yang sudah lansia pensiun, yang diukur terhadap GDP itu hanya kalau mereka berkontribusi terhadap barang dan jasa. Oke. Kalau misalnya government spending, bangun jembatan, itu government spending karena melalui jembatan itu proses menghasilkan barang dan jasa bisa berlangsung kan, infrastruktur atau apa perusahaan bisa manfaatkan. Tapi kalau kita kasih cuma-cuma, itu kan mereka tidak kerja kan, tidak akan kasih kita imbal balik kan. Nah, makanya dia dikecualikan. Nah, jadi ini government spending. Oke. Nah, yang paling besar itu adalah state and local. Jadi disebarkan ke asas desentralisasi. Jadi anggaran APBN itu kan disebarkan ke bawah-bawahnya kan. Itu yang paling besar sekarang. Bahkan di Amerika pun ternyata seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah net export. Net export itu adalah ekspor kurang impor. Nah, nilai ekspor kurang nilai impor. Nah, ini jadi sebenarnya Amerika itu dia pernah beberapa kali mengalami trade surplus ketika net ekspornya itu positif atau ekspor lebih besar daripada impor, ya kan? Nah, ini tuh dia positif kan di sini. Nah, tapi ini dia negatif, ya kan? Seperti itu. Nah, kita bisa tahu kalau GDP itu adalah penjumlahan konsumsi, investasi, government spending, dan ekspor neto. Yang dijumlahkan itu adalah monetary value-nya, nilai, bukan jumlah barang yang dikonsumsi saya berapa, jumlah barang yang dikonsumsi kamu, tapi monetary value-nya, nilai ya, nilai seperti itu. Nah, jadi yaitu adalah nilai dari output yang kita hasilkan berapa, sedangkan CIGXM ini adalah aggregate expenditure, pengeluaran agregat suatu perekonomian. Nah, ini ada pertanyaan. Perusahaan memproduksi 10 million final goods, tapi cuma jual 9 saja. Oke, kira-kira apakah ini melanggar konsep expenditure sama dengan output identity? Silakan teman-teman pikirkan sebentar, di pause sebentar. Oke, setelah itu aku lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi perusahaan itu dia kan produksinya 10. Oke. Berarti Y-nya 10 kan. Oke. Yang bisa dijual cuma 9. Berarti 9 itu adalah konsumsinya, ya kan. Kemudian 1 itu nggak kejual kan. 1 itu dia masuk ke investasi. Investasi apa? Investasi dalam bentuk persediaan atau inventory, ya kan. Inventory. Nah, berarti tidak melanggar kan, karena Y sama dengan C plus I. Berarti 10 sama dengan 9 plus 1. Satunya itu adalah inventory investment. Seperti itu ya. Nah, benar kan? Inventory investment. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, kita sudah lihat kalau GDP itu mengukur total income dan total output, total expenditure, ya kan? Atau kita bisa bilang mengukur penjumlahan nilai tambah pada setiap tahapan produksi. Produksi apakah barang antara dimasukkan? Tidak. Tapi kita hanya memasukkan barang final good saja. Oke. Kemudian ada konsep GNP versus GDP. Nah, kalau GDP itu kan dalam suatu negara kita tidak peduli mau menghasilkan orang asing atau tidak, intinya yang penting mereka dalam suatu negara. Tapi kalau GNP itu total pendapatan yang didapatkan oleh faktor produksi suatu negara, tanpa mereka itu apakah harus ada di sini atau di sana. Pokoknya terserah. Kalau misalnya orang Indonesia ada kerja di Brazil, di Maroko, di mana, pendapatan mereka itu masuk GNP Indonesia, tapi tidak masuk GDP negara yang bersangkutan. Seperti itu ya. Nah, kalau GDP itu dia domestik.
GNP itu, jadi kalau GDP itu lebih menekankan wilayah, GNP itu lebih menekankan kewarganegaraannya. Nah, GNP kurang GDP itu adalah sama dengan pembayaran kita dari luar negeri yang kita terima dikurangi dengan pembayaran yang harus kita bayar ke luar negeri. Jadi uang masuk dikurang uang keluar, kayak gitu. Nah, ini pertanyaan. Kalau di Indonesia, in our country, ya kan, GDP atau GNP yang lebih besar? Silahkan di pause 3 detik ya. Kalau sudah nanti dijawab. Jawabannya adalah GDP. Alasannya kenapa? Karena kalau di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia itu kan banyak tarikan modal kan. Kita banyak menarik investor asing dari luar negeri. Jadi ini adalah misalnya di sini itu Indonesia. Ya kan? Kayak gini. Nah, terus ada investor asing ini dia masuk ke Indonesia. Otomatis GDP di Indonesia itu meningkat. Tapi mereka punya ini dia tidak dihitung sebagai GNP karena mereka orang asing. Berarti GDP lebih besar daripada GNP. Pada umumnya negara berkembang seperti itu. Sebaliknya negara maju, kalau kita lihat dari sisi perspektif investor ini, mereka dari negara maju, ya kan? Mereka kan karena sudah pergi ke Indonesia, maka mereka meninggalkan negara mereka kan. GDP mereka turun, tapi GNP mereka naik karena mereka kerja di luar negeri. Seperti itu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ada negatif, ada positif. Kalau negatif itu berarti dia negara apa ya? Negara berkembang. Tapi kalau positif itu negara apa namanya, maju. Kuwait itu negara minyak kan. UK, terus Filipina, ya kan? Terus di sini ada Angola, itu negara berkembang, Kazakhstan juga, Hong Kong negara maju. Seperti itu. Oke. Kemudian GDP itu kan kita mengukur nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan, ya kan? Nah, ada kalau GDP itu kita bisa ukur secara nominal. Nominal itu kita mengukur pakai harga tahun bersangkutan. Oke. Misalnya kita mau mengukur GDP tahun 2020. Kita cari tingkat harga tahun 2020 berapa, itulah yang akan kita pakai. Kemudian real GDP. Real GDP itu mengukur menggunakan harga base year. Jadi kita kayak menetapkan harga tahun tertentu, itu ya harga itu yang kita pakai mengalihkan terhadap kuantiti yang dihasilkan. Oke. Kenapa sih harus pakai real GDP? Karena menghilangkan faktor inflasi, ya kan? Kalau inflasi diperhitungkan kayak seolah-olah itu GDP kita sangat besar, padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Cuma naik, tapi naiknya itu hanyalah sedikit. Oke. Ini. Nah, ini ada problem. Oke. Silakan di pause. Oke. Dikerjakan selama 3 menit. Oke. Kemudian silakan dilihat di continue lagi videonya. Baik. Kita menghitung nominal GDP tiap tahun. Pada tahun 2006 ya berarti kita tinggal kali 30 kali 900 ditambah 100 dikali 192. Seperti ini ya. Nah, kita mengalihkan kuantiti pada tahun bersangkutan dikali dengan harga pada tahun bersangkutan. Oke, seperti itu ya. Kemudian real GDP itu kuantiti pada tahun bersangkutan kita kalikan dengan harga pada tahun dasar. Nah, di sini dia bilang kalau 2006 itu tahun dasarnya, berarti pada tahun 2007 kita 30 kali 1000, 100 kali 200. Pada tahun 2008 30 kali 1050, 100 kali 205. Seperti itu ya. Nah, real GDP ini dia mengkontrol inflasi. Nah, teman-teman bisa lihat kalau perubahan nominal GDP itu bisa terjadi karena yang pertama ada perubahan harga. Oke. Kemudian perubahan jumlah barang yang diproduksi memang benar-benar tumbuh. Nah,
Kalau change in real GDP itu dia hanya bisa terjadi karena perubahan quantity. Nah, karena real GDP itu disusun berdasarkan harga tahun dasar yang konstan. Nah, ini ada nominal dan real GDP. Oke, dari tahun 1950 sampai 2006. Nah, ini real GDP yang warna biru, nominal GDP yang warna merah. Oke. Pada tahun ini itu kan berarti base year-nya kan. Karena real GDP sama dengan nominal GDP. Ya kan? Sebelum itu dan sesudah itu yang kita perhatikan. Sesudah itu nominal GDP selalu lebih besar daripada real GDP karena harga itu makin lama makin meningkat. Tapi sebelum itu real GDP selalu kurang dari nominal GDP. Alasannya karena pada titik sebelum titik merah ini, harga yang ditetapkan itu dia lebih disesuaikan gitu. Makanya nominal GDP-nya dia lebih kurang daripada real GDP. Dan kata lain, real GDP itu lebih besar daripada nominal GDP. Berarti P dikali Q lebih besar daripada P dikali Q. Q di sini adalah Q tahun bersangkutan, kita coret-coret. Nah, berarti price constant itu lebih besar daripada price yang ditetapkan. Jadi pada titik yang di sini itu tingkat harga real GDP, tingkat harga di 2000, tahun 2000 itu lebih besar daripada di sini. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya GDP deflator. GDP deflator itu nama lainnya adalah indeks harga implisit. Kita mengukur tingkat inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus. Jadi kalau besok harga kedondong naik itu belum tentu karena inflasi ya. Tapi kalau kenaikan harga BBM itu mungkin bisa menyebabkan inflasi karena BBM kan diperlukan untuk transportasi barang-barang kan. Makanya kalau harga BBM naik, harga barang lain juga akan ikut naik. Seperti itu. Nah, cara kita untuk mengukur tingkat harga adalah melalui GDP deflator. Definisi GDP deflator rumusnya adalah nominal GDP dibagi real GDP dikali 100. Nah, ini silakan teman-teman kerjakan. Oh ya, tingkat inflasi itu adalah GDP deflator tahun yang terbaru kurang tahun yang sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Silakan di pause selama 2 menit, kemudian dikerjakan. Sudah ya. Nah, jadi ini kita tinggal bagi saja nominal dibagi real. Nah, seperti ini ya. Kemudian selisihnya itulah yang kita namakan inflasi. Nah, ini ada konsep ya, konsep yang sangat berguna. Untuk variabel X dan Y, nah, persentase perubahan X dikali Y itu sama dengan persentase perubahan X ditambah persentase perubahan Y. Misalnya apa? Nah, kalau misalnya gaji kita itu meningkat 5%, kita bekerja 7% lebih banyak, sehingga pendapatan gaji itu adalah jumlah jam kerja dikalikan dengan upahnya itu naik 12% kurang lebih. Kayak gitu ya. Misalnya lagi total revenue itu adalah price dikali quantity. Berarti persentase TR itu sama dengan persentase P ditambah persentase Q. Nah, sebaliknya kalau ada X dibagi Y itu sama dengan persentase X dikurangi persentase Y. Nah, GDP deflator itu kan 100 dikali nominal GDP dibagi real GDP. Berarti kalau nominal GDP naik 9%, real GDP naik 4%, berarti perubahan deflator itu sama dengan perubahan yang ada di atas pembilangnya nominal dikurangi perubahan realnya. Berarti sama dengan 5%. 9 dikurang 4%. Misalnya lagi MV sama dengan PT. Ya kan? Nah, ini
Berarti persentase M ditambah persentase V itu sama dengan persentase P ditambah persentase T. Nah, tapi apakah kalau real GDP kan kita mengukur pakai harga yang tetap kan? Apakah harga itu benar-benar harus tetap gitu? Nggak boleh dirubah? Jawabannya kita boleh saja merubahnya, karena tiap tahun itu kondisi ekonomi berubah dan supaya bisa lebih akurat gitu, lebih relevan kan data yang ditampilkan, kita bisa. Nah, jadi ada yang namanya real GDP itu tertimbang chain weight. Maksudnya itu adalah kita mengupdate tahun yang kita gunakan untuk perhitungan setiap tahun, sehingga itu lebih akurat daripada konstan GDP. Nah, kita biasanya menggunakan konstan ya real GDP karena seringkali karena kedua pengukuran ini sama, biasanya itu korelasinya sangat berkaitan, kemudian itu lebih gampang. Oke. Kalau teman-teman ingin bekerja di statistika atau di BPS, insya Allah akan diajarkan cara menghitung chain weighted yang ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah CPI, Consumer Price Index. Oke. Ini mengukur tingkat harga secara keseluruhan di ekonomi. Nah, dipublikasikan oleh BPS kalau di Indonesia. Oke. Kita menggunakan ini untuk supaya kita tahu perubahan biaya hidup ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman kerja, kan nggak mau kan nilai pertumbuhan upahnya lebih rendah daripada nilai pertumbuhan inflasi, nanti uangnya habis dimakan inflasi. Itu kayak kolas namanya. Jadi menyesuaikan kontrak terhadap inflasi. Nah, kita juga bisa membandingkan nilai uang kita setiap waktu. Uang hari ini tentu saja bernilai lebih banyak daripada di masa depan. Karena uang hari ini bisa kita langsung makan, kalau di masa depan kita bisa terkena inflasi kan. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan CPI? Kita survei konsumennya dulu. Untuk apa? Supaya kita menentukan komposisi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, setiap bulan itu petugas BPS itu datang gitu. Mereka itu mengumpulkan harga barang-barang yang ada dalam keranjang basket yang sudah mereka tentukan. Oke. Kemudian mereka hitungkan harga barang tersebut dikali dengan kuantiti yang biasanya dibeli. Nah, seperti ini. Jadi CPI di tiap bulan itu sama dengan ini. Nah, misalnya ini. Oke, silakan ya dikerjakan selama 3 menit. Oke, silakan di pause. Baik. Oke, jadi jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini 8,1%, asalnya dari ini 114,3 dikurangin 105,7 dibagi 105,7. Oke. Nah, jadi tiap tahun itu kan dia bilang tetap kan basketnya 20 pizza, 10 dish. Jadi ini tinggal dikali dengan harga di tahun yang bersangkutan gitu. Nah, ini jadi CPI itu basketnya itu mayoritas terdiri dari housing, rumah untuk tinggal. Kemudian yang kedua adalah makanan dan minuman, ya kan? Seperti itu. Nah, ini ada alasan kenapa CPI itu mungkin melebih-lebihkan inflasi. Jadi ternyata, pokoknya sebagai seorang ekonom, teman-teman tidak boleh melihat kenaikan atau penurunan angka itu sebagai sesuatu yang wajar, harus ditelisik dulu. Kira-kira kenapa sih harga satu variabel itu kenaikan dan penurunannya seperti itu? Itu harus selalu kita perhatikan. Nah,
ada yang namanya substitution bias. Substitution bias itu CPI kan dia mengasumsikan kalau basketnya itu tetap. Jadi yang digunakan di perhitungan basket itu jumlah barangnya tetap. Oke. Padahal sebenarnya kalau harga misalnya ada basket ya kan. Ada basket di sini. Oke, ada basket. Nah, di basket ini misalnya ada isinya ada jeruk saja gitu. Nah, kemudian harga jeruk ini naik sampai 1 juta % gitu. Konsumen padahal kan sebenarnya bisa menggantikan jeruk terhadap apel, ya kan? Tapi menurut CPI, ya kan? Ini tuh kayak seolah-olah mereka tetap beli jeruk gitu. Oke. Karena mereka gunakan basketnya tetap. Jadi kayak seolah-olah inflasi itu terlalu tinggi kan, 1 juta %, padahal kan enggak. Karena konsumen bisa mengalihkan pembeliannya ke harga barang yang lebih murah. Oke. Kemudian yang kedua ada pengenalan barang baru. Oke. Kalau misalnya barang baru ya konsumen lebih sejahtera kan. Sehingga apa? Sehingga nilai real dari dolar mereka itu meningkat, tapi tidak dihitung terhadap CPI. CPI itu nggak mengurangi itu. Karena CPI itu menggunakan rata-rata yang tetap gitu. Jadi CPI itu menganggap kualitas barangnya tiap tahun gitu aja, nggak naik-naik. Terus dia juga konsumen itu yang substitution bias tadi pasti belinya itu segini, nggak mungkin pindah. Nah ini sama ya, hampir sama dengan 2. Pengembangan kualitas itu meningkatkan nilai dari dolar, tapi tidak diukur. Nah ini jadi pada tahun 1995 itu nilainya 1,1% loh. CPI itu mengoverset inflasi. Jadi misalnya harusnya itu 5% saja, tapi karena ada bias ini jadi 6,1%. Oke. Nah sehingga BPS ini dia membuat semacam penyesuaian untuk mengurangi bias yang seperti ini. Nah sehingga CPI bias itu sekarang di bawah 1% biasanya. Oke. Nah, kita mengukur CPI dan GDP deflator. Oke. Kira-kira apakah dua pengukuran ini berbeda atau sama? Oke. CPI dan GDP deflator. Oke. Nah, kita lihat harga barang-barang modal, ya kan? Nah, jadi harga barang-barang modal itu termasuk GDP deflator, ya kan? Kalau diproduksi secara domestik, maksudnya apa? GDP deflator kan itu nominal GDP dibagi real GDP kan? Dalam nominal GDP maupun real GDP kita tahu kalau ada komponen C, I, G, NX, ya kan? Kalau capital goods itu ya semacam investasi atau government expenditure itu masuk karena dibeli kan, mengukur nominal GDP, ya kan? Tapi dikecualikan dari CPI atau IHK ini. Kan konsumen nggak beli itu kan, nggak beli jembatan, ya kan, nggak beli pesawat terbang, ya kan, makanya dikecualikan sama CPI. Nah, sebaliknya kalau barang-barang impor itu dimasukkan ke CPI karena dibeli kan sama konsumen. Tapi GDP deflator tidak memasukkan itu karena GDP kan artinya barang yang diproduksi di dalam negara kan, ya kan. Dia tidak dimasukkan karena Y itu kan sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah di sini min M, dia tidak memasukkan itu. Nah kalau basket keranjangnya itu kalau CPI fix, kalau GDP deflator itu dia berubah setiap tahun. Nah ini tapi dua ukuran ini dia seringkali bergerak dalam arah yang sama gitu. Kalau terjadi kenaikan CPI, biasanya terjadi kenaikan GDP deflator juga. Nah, kemudian kita masuk ke kategori populasi. Jadi populasi itu ada orang yang bekerja, ya kan, memang dia dibayar. Kemudian ada yang cari-cari kerja tapi belum kerja, unemployment. Nah, ada yang namanya labor force atau angkatan kerja. Itu adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia
untuk memproduksi barang dan jasa. Itu adalah semua orang yang kerja ditambah tidak kerja. Yang tidak kerja ini kan berpotensi kan untuk bekerja, makanya dia ikut ditambahkan juga. Bukan angkatan kerja, itu ya mereka tidak kerja dan tidak mencari pekerjaan. Ya. Unemployment rate itu adalah jumlah persentase dari angkatan kerja yang tidak kerja. Oke. Tingkat partisipasi angkatan kerja itu adalah jumlah angkatan kerja, ya kan, dibagi dengan populasi yang siap kerja gitu. Ini. Jadi populasi dewasa itu, nah ini ada hitung-hitungannya. Silakan ya di-pause selama 2 menit. Habis itu lanjut. Oke. Jadi labor force itu rumusnya apa? Labor force itu adalah rumusnya, ini kita tambah dulu, ya kan? Berarti 144,4 ditambah 7 dibagi adult population 228,8. Oke. Ini itu untuk jawaban yang C, sorry. Oke. Kalau labor force ya kita tambah aja ini, ya kan, yang di atas ini. Kalau jumlah orang yang tidak di dalam labor force, ini ada populasi dikurangi dengan jumlah labor force-nya. Unemployment rate-nya ya berarti 7 ini dibagi dengan labor force. Seperti ini. Oke, silahkan dipahami dulu. Oke. Nah, jadi ini ada kayak semacam survei. Jadi BPS itu biasanya dia punya pengukuran lain gitu untuk melihat kira-kira itu orang kerja nggak sih. Nah, dia biasanya mensurvei bisnis, ya kan. Dia tanyakan berapa banyak sih orang yang dibayar kayak gitu. Tapi tidak ada pengukuran yang sempurna. Oke. Dan pengukuran yang ini 1 dan 2 ini dan pengukuran lain itu biasanya beda. Karena kalau misalnya orang buka bisnis sendiri, itu kan mereka kerja kan, tapi dipekerjakan diri sendiri kan. Itu treatmentnya berbeda antara metode. Nah, kemudian pada saat terjadi survei, sensus gitu, tapi perusahaan baru itu tidak dimasukkan. Nah, itu juga yang membuat berbeda. Ini juga ada isu. Nah, terkait ada sampel datanya. Oke. Ini ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari chapter ini, GDP adalah pengukuran untuk mengukur total income dengan total expenditure pada output ekonomi. Nominal GDP itu kita nilai pakai harga berlaku tahun bersangkutan, real GDP itu harga tahun dasar. Oke. Nah, kalau perubahan output itu mempengaruhi nominal dan real GDP, tapi perubahan harga itu hanya nominal GDP saja. GDP itu penyebelahan C, I, G, dan XM. Oke. Nah, tingkat harga-harga secara menyeluruh itu bisa diukur oleh CPI dan GDP deflator. CPI itu ada basket yang tetap, keranjang barang yang dibeli konsumen tetap, diukur berapa nilainya. GDP deflator itu rasio nominal terhadap real GDP. Nominal GDP bagi real GDP dikali 100%. Oke. Nah, tapi ada beberapa transaksi yang masuk CPI tapi tidak masuk GDP deflator dan sebaliknya. Oke. Nah, ini unemployment rate itu berapa persen sih dari angkatan kerja yang tidak bekerja? Baik, sekian pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut ke chapter selanjutnya.